Megawati terlalu langsung ke intinya, tidak seperti Hasto dan yang lainnya, sedikit mengayun membuat orang melayang. Anies masuk dalam usulan PDIP Jakarta, bahkan Said Abdullah langsung menyebutkan Anies Hendrar Prihadi, pendukung Anies langsung terbang. Bikin spanduk dukungan untuk Anies dalam acara PDIP. Enak saja sekarang kita dicari, kemarin kemana saja, minta dukungan PDIP nanti bisa nurut nggak? Kira-kira begitulah kata Megawati disambut gemuruh tepuk tangan para hadirin. Anies menarik, ternyata hanya kata Puan Maharani, kata Megawati tidak menarik. Berarti percuma saja perubahan persyaratan pencalonan dilakukan MK. Anies tetap tak bisa maju. Tapi perubahan persyaratan pencalonan dilakukan MK itu tak buat Anies seorang, tapi buat semuanya. Ya, tapi yang selalu dibahas itu soal Anies untuk Jakarta, bukan yang lainnya. Jadi wajar saja kalau ada yang mengatakan bahwa MK sedang membentangkan karpet merah buat Anies. Tapi karpet merahnya ternyata bukan buat Anies. Karpet merahnya mungkin buat Ahok. Politik konstitusi ala MK gagal total. Tapi masih cukup waktu, siapa tahu bisa berubah. Gejala PKS, PKB, dan Nasdem balik badan untuk mendukung Anies juga belum terlihat. Alasan kurang kursi seperti sebelumnya tak bisa lagi dipakai. Pada saat yang bersamaan, alasan mencari kursi di kabinet tak bisa lagi ditutupi. Meninggalkan Anies saat ini jauh lebih menguntungkan ketimbang mendukungnya. Keputusan MK terlambat, orang sudah pergi berangkat, keputusan MK baru datang. Tapi waktu pendaftaran pun belum dibuka oleh KPU. Bagaimana bisa mengatakan terlambat? Yang ada memang rencana meninggalkan Anies itu sudah dibuat lama. Ada atau tidaknya keputusan MK. Mungkin MK juga kurang sadar hal itu. Kita ini sudah masuk periode kelima berpilkadaria, yang dibutuhkan itu tak hanya tiket untuk maju, tapi juga bensin dan segala macam akomodasi untuk sampai ke tujuan. Tiket cuma salah satu hal saja, hal lainnya lebih dari kebutuhan sekedar tiket. Tiket ini cuma di awal, di akhirnya begitu panjang. Mestinya sejak awal threshold-threshold ini ditiadakan saja, baik di Pilpres, Pileg maupun di Pilkada. Biarkanlah masyarakat melakukan seleksi secara alamiah. Kalau sejak awal dipertahankan sesuai aturan awal, tak diubah-ubah, mungkin situasi seperti saat ini tak akan kita jumpai. Kalau disebut betul, kemari susah kita. Kita hadapi saja apa yang kita jumpai sekarang. Memang ini bukan tentang Anies semata, bukan pula tentang pilkada, tapi tentang cara bernegara yang sudah terlihat arogan dan sewenang-wenang. Pertikaian antar lembaga tinggi negara semakin terbuka dan terlihat kasar. Makanya demo kemarin terlihat punya tuntutan lebih yang selama ini sudah begitu menumpuk dan seketika meledak begitu saja. Akan selalu ada yang menunggangi untuk kepentingannya yang selama ini terhambat. Mereka termasuk yang menyebabkan situasi ini sebetulnya bisa tiba-tiba menjadi pahlawan di garis depan perjuangan. Selalu ada yang begitunya.